Nama saya Ricky dengan NPM 1742058 dan saya akan menjelaskan tentang ujian teori akuntansi yang dilaksanakan pada 9 April 2020 lalu. Di sini dari hasil analisa saya untuk nomor 1 yaitu mengenai pencatatan berpasangan, History of Accounting. Yang pertama ada kebudayaan Sumeria dan Assyria. Mereka menemukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia. Yang kedua kebudayaan Mesir, titik pusat kebendaharaan. Lalu yang ketiga kebudayaan Cina, akuntansi yang vital dan rumit pada masa pemerintahannya. Yang keempat ada kebudayaan Yunani, sistem akuntansi yang bertanggung jawab berasal dari mereka. Lalu ada kebudayaan Romawi, memiliki hukum yang mengharuskan wajib pajak membuat laporan keuangan. Standar, alat penukaran, aljabar, dan desima. Terus ada nomor 2 membedakan antara GAAP dan IFRS. GAAP memiliki metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average. Ada 3, sedangkan untuk IFRS memiliki penilaian persediaan yang menggunakan cuma LIFO dan average karena FIFO sudah tidak berlaku bagi mereka. Lalu ada GAAP lebih rinci pada aturan, sedangkan untuk IFRS menggunakan principle based. Lalu GAAP menggunakan historical cost, IFRS menggunakan fair value. GAAP menggunakan suatu standar, prinsip, dan prosedur yang harus dipakai dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan IFRS itu merupakan suatu standar internasional yang menyatakan terjadinya suatu transaksi. Nomor 3 menjelaskan 4 strategi high quality accounting system dalam negara berkembang dan menjelaskan apa yang dipakai di negara Indonesia. Ada yang pertama pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner ini membuat standar tanpa ada pengaruh dari luar. Pendekatan isolasionis. Jadi dia membuat standar sendiri tanpa menggunakan bantuan dari negara lain atau negara luar. Yang kedua ada pendekatan transfer teknologi. Pendekatan melakukan proses pemindahan kemampuan serta ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi mereka menggunakan teknologi. Yang ketiga penggunaan standar akuntansi internasional. Mereka menggunakan standar akuntansi internasional untuk memenuhi tujuan dari IFRS misalnya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keuangan entitas secara global. Yang keempat ada strategi situasional, yaitu standar akuntansi dengan dasar analisis dari prinsip dan praktik akuntansi negara maju. Jadi mereka sesuai dengan standar internasional cuman dikembangkan gitu. Terus untuk Indonesia menggunakan 2 strategi, yaitu strategi standar akuntansi internasional dan strategi situasional. Argumennya itu Indonesia ada yang menggunakan IFRS, namun dari IFRS juga dikembangkan menjadi PSAK sehingga Indonesia bisa dikatakan menggunakan 2 standar. Lalu kita masuk ke soal keempat, yaitu conceptual framework. Conceptual framework dibutuhkan sebagai dasar dari penerapan standar akuntansi. Karena conceptual framework menetapkan standar akuntansi dasar untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi sebagai dasar dari standar akuntansi. Untuk conceptual framework itu adalah struktur dari teori akuntansi yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi dan harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Yang kelima menjelaskan konsep historical cost mendapat kritik karena dianggap sebagai irrelevan untuk menjajarkan informasi akunting. Saya setuju karena membuat
mereka membuat laba laporan melonjak atau lebih tinggi terkait jumlah yang didistribusi pada pemegang saham tanpa mengurangi saldo dan aktiva dari biaya historis. Terkadang mereka juga menyebabkan laba overstated karena dengan menggunakan penetapan ini. Sekian dan terima kasih.